Saudara, usai klaim Iran kirim proposal baru, Presiden Donald Trump sebut Iran minta Selat Hormuz dibuka sesegera mungkin. Iran diambang keruntuhan. Sementara Iran tegaskan perang belum berakhir. Lalu bagaimana kelanjutan konflik Amerika Serikat dan Iran ini? Kita ulas bersama Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Profesor Hikmahanto Juwana, dan Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Somantri. Selamat malam, Prof. Mbak Aisyah. Selamat malam. Oke, saya ke Prof dulu. Prof Hik, gimana Anda membaca situasi saat ini? Trump sebut Iran ini akan runtuh katanya karena meminta Hormuz segera dibuka. Bagaimana membaca situasi seperti ini? Ya, di sini ada cywar ya tentunya, karena sudah beberapa waktu ada gencatan senjata dan sekarang kan Iran sudah menyampaikan proposal ke Pakistan dan Pakistan meneruskan ke Washington DC. Nah, inti dari proposal Iran itu ada penyelesaian yang dua tahap. Tahap pertama adalah berkaitan dengan Selat Hormuz. Tahap yang kedua adalah berkaitan dengan senjata nuklir. Nah, yang paling utama adalah tentu Selat Hormuz dulu. Dalam konteks Selat Hormuz ini, Iran mengatakan bahwa akan dilakukan pembukaan, tapi ada syarat-syarat yang diinginkan oleh pihak Iran. Namun demikian, Amerika Serikat sepertinya setelah mendapatkan proposal dari pihak Iran melalui Pakistan, mereka kurang senang. Nah, terutama Presiden Trump mengatakan bahwa wah ini nggak benar nih, karena mungkin klaimnya terlalu tinggi, sehingga Trump membalasnya itu dengan mengatakan bahwa sekarang Iran itu sudah dalam situasi akan runtuh gitu ya, sehingga dia ingin dengan sangat minta supaya masalah Selat Hormuz itu didahulukan, karena mungkin dalam pemikiran Trump Selat Hormuz ini sangat penting bagi kehidupan ekonomi Iran. Kalau Selat Hormuz ini tidak dibuka, maka itu akan berpengaruh besar terhadap Iran dan itu akibatnya adalah Iran ya runtuh gitu ya, tanpa mungkin menurut Trump mengeluarkan sebutir rudal pun atau peluru. Seperti itu. Baik, Mbak Aisyah, ini proposal baru dari Iran ke Amerika Serikat, tapi Iran sama sekali nggak mau bicara soal proposal damai. Bahkan Iran sebut nggak mau nego dengan Amerika Serikat. Nah, kalau Anda membacanya, apa motif utama Iran dalam proposal baru ini? Membuka Hormuz dulu atau penundaan kegiatan nuklir atau bagaimana? Ya, terima kasih banyak Mas Radi. Saya kira di sini Iran ini melakukan sebenarnya strategi decoupling untuk bisa memisahkan agenda dari Selat Hormuz dengan agenda nuklir Iran ya. Karena pertama kita lihat di sini sebenarnya Amerika Serikat ini kan memiliki kepentingan besar untuk bisa ya menstabilkan lagi harga energi di pasar global. Juga kemudian membalikan aliran dari barang-barang ya, khususnya aset-aset yang sifatnya itu strategik untuk perekonomian dunia. Tetapi permasalahannya kita lihat di sini apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ini kan sekedar sebenarnya merevisi hasil dari retaliasi yang dilakukan oleh Iran di dalam peperangan ini gitu ya. Permasalahan Selat Hormuz yang tadinya itu terbuka dan tidak ada masalah di sana, ini kan tertutup setelah ya Amerika Serikat itu melakukan serangan dan kemudian blok Amerika Serikat ini justru memperparah sebenarnya kondisi yang ada di kawasan tersebut gitu. Makanya kita lihat sebenarnya Iran ini dengan proposalnya yaitu membuka Selat Hormuz ini sebenarnya menetapkan sebuah peraturan dan protokol terkait siapa saja yang boleh lewat dan siapa saja yang tidak ya. Karena apa yang dilakukan Iran ini sepertinya kita lihat membuka ini dalam artian sebenarnya bukan secara total seperti ketika kondisi normal sebelum peperangan, tetapi Iran ini tetap ya meminta untuk negara-negara membayar sebesar 2 juta USD melalui renminbi dan kemudian Iran ini juga menetapkan tadi ya menyeleksi siapa saja yang boleh lewat di Selat Hormuz sehingga sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan terkait hal tersebut gitu. Jadi apa yang dilakukan hanya ya sebagai respon terhadap blokade Amerika Serikat membuka agar kemudian Iran ini tetap bisa memegang kontrol sementara Iran berusaha untuk mengesampingkan sebenarnya pembicaraan tentang nuklir yang seharusnya ini kan sudah selesai di JCPOA, tapi sekarang juga kita lihat bahwa ada standing position baru oleh Iran. Oke, bicara proposal baru, salah satunya membuka Selat Hormuz. Prof Hik, kalau dari hukum internasional, ya kita tahu Selat Hormuz ini kan jalur perairan internasional yang sangat vital, ibaratnya choke point gitu ya. Nah, apakah Iran punya hak hukum untuk menutup atau mengatur lalu lintas di selat tersebut sebagai bentuk pertahanan diri atau justru melanggar kebebasan navigasi? Kalau misalnya kita melihat banyak sekali warawiri juga kapal di sana,
ada kebebasan navigasi kan yang saya tahu, freedom of navigation itu. Prof, bisa dijelaskan soal ini? Jadi pertama ya, kalau dalam situasi damai, tidak ada perang, ya tentu tidak boleh apa yang dilakukan oleh Iran. Nah, tapi kalau kita bicara dalam situasi perang, dan ini menjadi katakanlah daya ungkit atau bargaining chip bagi Iran, nah ini yang debatable, ya apakah boleh atau tidak boleh gitu ya. Memang ada sarjana yang mengatakan bahwa harusnya tidak boleh, karena ini merupakan international trade dan ini penting sekali bagi pelayaran internasional. Ya. Harusnya ada freedom of navigation meskipun dalam situasi perang. Nah, tetapi bagi Iran mungkin mengatakan bahwa kalau saya tidak punya Selat Hormuz ini, saya nggak punya daya tawar untuk berhadapan dengan Amerika Serikat. Meskipun Amerika Serikat sekarang dengan adanya katakanlah pembatasan kapal yang bisa keluar masuk gitu yang ditentukan oleh Iran, itu kan melakukan blokade. Nah, blokade ini yang sebenarnya oleh Iran minta untuk dicabut, ya, dan kemudian ya Selat Hormuz akan dipegang oleh Iran. Nah, ini Amerika Serikat tidak mau. Nah, ini debatable, tapi harus diingat kalau misalnya masalah seperti ini, apakah secara hukum sah atau tidak sah, itu baru ketahuan setelah perang usai, nggak bisa sekarang. Jadi perang usai itu pun kalau misalnya ada yang harus dibawa ke lembaga peradilan ya untuk menentukan apakah ini dia melanggar aturan atau tidak. Nah, repotnya itu kalau misalnya negara yang menang perang biasanya mereka akan terbebas gitu ya, atau negara adidaya seperti Amerika Serikat walaupun mereka udah kalah di misalnya Vietnam atau di Afghanistan, tapi tidak ada prajuritnya atau pengambil kebijakannya yang diadili dalam peradilan internasional. Oke. Jadi ini debatable dan Iran sepertinya masih terus menggunakan ini sebagai bargaining chip-nya dia ketika berhadapan dengan. Oke. Kalau bicara penutupan Selat Hormuz begitu ya dan kaitannya dengan hukum navigasi, mungkin kalau kata Iran, don't blame on us gitu ya, blame on the United States gitu, kira-kira gitu ya Prof ya? Ya, itulah bargaining chip-nya. Itu blame on the US because they attack us, satu. Ya. Dan yang kedua, because they make a blockade. Jadi dia membuat blokade itu. Jadi jangan salahkan kami. Kami sih akan memberikan akses. Tapi kan memang dibatasi. Siapa yang boleh masuk, siapa yang tidak. Dan ada syarat-syaratnya seperti itu. Oke. Saya tertarik juga dengan pernyataannya Donald Trump, Mbak Aisyah, yang bilang atau mengklaim Iran ini nyaris runtuh katanya. Meskipun ya kita tahu ya siapa karakternya Donald Trump ini sebenarnya. Dia juga sedang mengatur ulang kepemimpinan internalnya sebenarnya kalau kita lihat dari pernyataan-pernyataan Donald Trump ini. Tapi seberapa akurat penilaian ini menurut analisis intelijen strategis melihat atau menilai pernyataan Trump yang mengatakan Iran ini nyaris runtuh? Ya, kalau kita lihat di sini sebenarnya dua negara ini sama-sama terdesak oleh waktu ya. Amerika Serikat ini kan sebenarnya terdesak dari segi politik karena dia dikejar oleh pemilu sela nanti di bulan November, sementara dia juga ditekan oleh kenaikan harga-harga energi ya di dalam negerinya. Nah, sementara itu sebenarnya Iran ini juga bukan negara yang kebal peluru ya. Di satu sisi sebenarnya Iran juga sangat tertekan dengan adanya blokade yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Nah, pertama kita lihat sebenarnya masalah perekonomian secara general ini kira-kira akan membutuhkan waktu sekitar 2-6 bulan sampai blokadenya itu berefek kepada perekonomian Iran. Nah, tetapi permasalahannya ini lebih dalam dibandingkan dengan perekonomian secara general. Kita bicara tentang industri minyak yang menjadi salah satu penyokong perekonomian Iran. Di mana kemudian Iran ini kan ketika memproduksi minyak, dia ini memiliki batas kapasitas storage production gitu. Dan kalau misalnya seandainya productionnya ini terhenti, maka kemudian Iran akan sangat rugi karena banyak sekali kemudian fasilitas-fasilitas khususnya pipeline-nya yang akan rusak gitu. Sehingga kemudian pengeboran minyak itu kan harus berjalan terus. Dan sekarang kalau nggak salah ini kapasitas dari storage Iran itu tinggal tersisa sekitar 12-15 hari lagi. Jadi sebenarnya Iran pun dikejar waktu. Nah, pertanyaannya kan apakah kemudian ya permasalahan kemudian storage minyak ini itu cukup besar untuk bisa mengganggu ya kemudian keputusan dari pemerintah mullah Iran yang saat ini sedang berkuasa gitu. Nah,
Saya rasa Donald Trump juga memiliki sebenarnya informasi-informasi yang diberikan oleh orang-orang terdekatnya ya, khususnya oleh Pete Hegseth. Dan kita kira sebenarnya Trump ini sangat menyukai Hegseth, sehingga informasi yang kemudian diberikan oleh Hegseth ini rata-rata merupakan informasi yang sebenarnya menguntungkan Trump. Tetapi permasalahannya di dalam intelligence, kadang-kadang ada yang namanya echo chamber juga dari sumber informasinya gitu. Dari kemudian apa yang dikumpulkan di lapangan dengan apa yang dilaporkan ke pimpinan, itu kan melalui beberapa proses penyulingan informasi ya, agar kemudian bisa terkondensasi sedemikian rupa sehingga kemudian pembuat kebijakan bisa membuat kebijakan yang lebih akurat. Permasalahannya adalah apakah yang disampaikan oleh kemudian intelijen ya yang sudah disaring itu dan kemudian oleh Peter Hegseth itu menggambarkan keseluruhan peperangan. Saya kira ini perlu dipertanyakan karena kemarin pun ini sempat menjadi perdebatan di antara Pete Hegseth dan kemudian juga J.D. Vance yang kemudian menduga bahwa Trump ini sebenarnya tidak mendapatkan informasi lengkap terkait peperangan sehingga yang didapatkan oleh Trump adalah sisi kemenangan Amerika Serikat saja, tetapi ini jarang sekali kemudian membahas mengenai bagaimana Amerika Serikat sebenarnya struggling, khususnya kemudian dalam penggunaan amunisi, yang mana sekarang CSIS dan New York Times ini sudah membahas bahwa AS ini sudah menggunakan sekitar 45% dari total stockpile munitionnya dalam waktu hanya sekitar 5 minggu. Oke, boleh dibilang juga ada risiko instabilitas internal bagi Iran yang juga akan berdampak ke stabilitas regional, kurang lebih begitu ya, jika kondisi ini juga dipertahankan, dan memang ini yang disukai oleh Amerika Serikat sepertinya, Mbak Aisyah. Nanti secara spesifik setelah jeda nanti saya akan bertanya lagi juga ke Mbak Aisyah soal pernyataan Iran yang menyatakan bahwa perang belum berakhir katanya. Nah ini meski ada proposal, ada pernyataan seperti ini dari Iran. Saya akan tanyakan itu nanti apa skenario yang paling mungkin ke depannya dari pernyataan Iran ini sesaat lagi di Sapa Indonesia Malam. Tetaplah bersama kami. Kami lanjutkan perbincangan bersama Mbak Aisyah Kusuma Sumantri dan Profesor Hikmahanto Juwana. Tadi saya bertanya ke Mbak Aisyah soal khususnya soal Iran yang tegas menyatakan bahwa perang belum berakhir. Padahal kan ada proposal baru ya, tapi ada pernyataan dari Iran perang belum berakhir. Nah menurut Anda ini skenario paling mungkin ke depan apa sih? Perpanjangan gencatan senjata sementara atau eskalasi kembali atau kesepakatan parsial yang hanya memfokuskan soal Selat Hormuz, Mbak Aisyah? Ya, terima kasih Mas Radhi. Nah, saya kira di sini pernyataan Iran jelas ya, karena proposal yang dikatakan oleh Iran yaitu tadi ya bisa melanjutkan pembicaraan kalau misalnya Selat Hormuz ini dibuka dan kemudian menunda pembicaraan tentang nuklir ini kan baru merupakan pengajuan dari Iran. Jadi belum merupakan sebuah deal gitu. Sehingga sebenarnya kondisi yang ada sekarang itu tetap berlaku ya. Adanya kemudian ceasefire sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Meskipun kita pun tahu bahwa ceasefire ini pun masih diiringi dengan blokade dan kemudian serangan-serangan dari Israel ya ke Lebanon gitu. Sehingga kemudian kita bisa lihat bahwa act of war-nya itu tetap berjalan di sini. Nah, saya kira di sini ada 3 skenario yang kemudian mungkin akan terjadi ya. Yang pertama itu kita bisa lihat bahwa ya kedua belah pihak memutuskan untuk menghentikan tangga eskalasi karena kita lihat sebenarnya kedua belah pihak ini terus-menerus menaiki tangga eskalasi untuk bisa apa? Menaikkan leverage yang bisa mereka dapatkan di dalam meja perundingan gitu. Kalau misalnya kedua belah pihak ini bisa setuju untuk menurunkan tensi ya, tidak mungkin menghilangkan karena ini masih berada di dalam kondisi perang dan kedua belah pihak butuh bargaining position yang tinggi gitu. Tetapi at the very least melakukan confidence building measure ke ya masing-masing pihak ya, lalu kemudian menerapkan kemudian gencatan senjata yang ketat selama sekitar mungkin beberapa bulan gitu, lalu kemudian kembali ke meja perundingan. At the very least kita bisa dapat penghentian kinetic war ya. Itu saja yang kemudian bisa diperbariki ya. Lalu yang kedua, ini ada skenario lain, ini terkait kemudian ketika ya salah satu pihak ini mengalah dan satu pihak lagi kemudian ini tetap ini ketat dengan kemudian persyaratannya, maka kita melihat bahwa ini merupakan salah satu hal yang sepertinya agak mustahil untuk terjadi. Nah, skenario ketiga sebenarnya ini ketika Amerika Serikat pada akhirnya ini tidak mau lagi berunding karena merasa bahwa ya mereka butuh waktu dan jeda sampai ke pembeli sela untuk bisa ya establishing kekuatan Republikan di dalam negeri gitu. Sehingga apa yang terjadi nantinya itu akan seperti di Korea Utara dan Korea Selatan. Secara status masih berperang tetapi ada gencatan senjata dan negative peace yang tercipta untuk bisa menimbulkan space bagi negara-negaranya untuk tetap beroperasi secara normal. Ya, at the very least yang dikatakan ke publik bahwa peperangannya sudah berhenti terlebih dahulu. Jadi saya kira di sini ada 3 skenario yang mungkin akan terjadi. Oke, tapi kok saya melihat dari 3 skenario yang tadi diungkapkan Mbak Aisyah, sepertinya
banyak juga sih ini yang memprediksi tidak ada ujungnya. Ini apa perang antara Iran dan Amerika Serikat. Nah, saya ke Prof. Kalau memang skenarionya tadi yang diungkapkan oleh Mbak Aisyah ya, salah satunya ada tadi penurunan tangga eskalasi, lalu juga ada juga Trump yang kekeh tidak mau mundur. Ini skenario ketiga, dan satu lagi tadi yang diungkapkan oleh Mbak Aisyah. Ini kalau nantinya mengarah ke Cold War atau perang dingin di Timur Tengah, saya bertanya dari perspektif hukum internasional, apa yang harus diwaspadai, Prof? Ya, pertama ya, bisa saja perang ini sih diambangkan aja. Artinya, seperti sekarang Ukraina dengan, Rusia gitu ya, kan sekali-sekali aja ada serangan-serangan. Tetapi, tidak kemudian dinyatakan bahwa kedua negara berdamai gitu. Hmm. Itu bisa aja terjadi seperti itu. Nah, tinggal kalau ada pergantian pemerintahan biasanya ya, lalu kemudian dengan berlalunya, waktu, mereka akan, bicara lagi dan menganggap bahwa ya seperti tidak pernah ada kejadian, Ya. ya. Ini bisa juga terjadi seperti itu. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, itu adalah, bagaimana hubungan antar, negara-negara di kawasan, bagaimana, nasib Israel, karena tentu Israel maunya sih terus perang sampai kemudian tujuannya tercapai, yaitu pergantian di Iran, Ya, dari rezim. sistem mulak ke sistem ya rezimnya, ke sistem, kerajaan. Mhm. Nah, itu yang kemungkinan, menjadi pertanyaan. Nah, tentu dari sisi Iran sekarang ini kalau dia mengatakan bahwa perang belum usai, itu untuk, dua, pihak. Pertama internalnya, karena terus mereka harus waspada. Nah, yang kedua adalah menyampaikan kepada negara-negara, kenapa Selat Hormuz ini masih tanda kutip "dibatasi". Karena dia ingin mengatakan kepada dunia, ini masih situasi perang. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa dalam situasi perang, Iran menganggap bahwa Selat Hormuz ini menjadi daya ungkit. Nah, oleh karena itu, Iran mau mengatakan kepada dunia itu, tapi juga mengatakan kepada Amerika Serikat yang sudah mengatakan, Presiden Trump, bahwa Iran sudah runtuh. Enggak, kita enggak runtuh, kami masih siap perang, ya kan? Tapi kami tidak mau menyerang karena kami menunggu serangan dari Amerika atau Israel. Nah, di sini Iran ini sangat disiplin bahwa dia tidak akan melakukan serangan terlebih dahulu. Dia akan melakukan serangan apabila mendapat serangan dari baik Israel atau Amerika Serikat. Ini yang membuat Trump itu menjadi frustrasi. Karena kalau tidak mereka yang menyerang, maka Trump sulit untuk mengajak negara-negara lain, terutama sekutu-sekutunya, untuk melakukan serangan terhadap Iran. Ya, karena sekali lagi, kalau di dalam pasal 51 Piagam PBB, memang harus negara yang bisa menyerang adalah negara yang dia itu diserang secara nyata. Ya, armed attack occurred. Jadi occurred itu adalah secara nyata, harus ada. Kalau tidak ya tidak bisa. Nah, jadi seperti itu yang saya lihat. Tapi sekali lagi, ini dunia menunggu terus karena dunia ini terdampak. Ya, ketidakpastian Ya, global, maka Prof. betul. Ya. Maka yang penting sekarang itu adalah adanya pihak ketiga yang mencoba untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini. Karena kalau dua-duanya seperti sekarang ini yang tersandra adalah dunia. Seperti itu. Ada keterlibatan pihak ketiga, kebergantungan itu, atau Donald Trump yang lengser dengan pemilu selanya. Saya teringat Bush Dynasty ketika George Bush dan George W. Bush ini terus-menerus menginvasi Irak. Ini seperti tidak ada ujungnya. Tapi begitu mereka lengser, sepertinya ya adem-adem saja. Sepertinya memang jalan keluarnya antara itu ya, antara ada perantara yang bisa mendamaikan. Betul. Ya, Mas Radi, sekarang itu di Amerika, sekarang itu ada pembicaraan tentang impeachment. Yang satu lagi adalah penggunaan 25th Amendment. 25th Amendment ini mengatakan bahwa wakil presiden itu bisa mengambil alih kewenangan dari presiden karena dianggap sebagai tidak mampu melaksanakan tugas, dan dia perlu untuk mendapatkan persetujuan dari Kongres. Nah, kalau persetujuan dari Kongres itu, Demokrat pasti setuju. Nah, sekarang tinggal Republik itu terpecah. Nah, harapannya kalau dia terpecah, berapapun Republik yang mendukung, kalau Demokrat mendukungnya, wah itu udah terjadi pergantian itu. Walaupun saya rasa Vance masih belum mau untuk melakukan tindakan itu. Ya, meskipun masih memberikan ketidakpastian global, tapi masih seru untuk diikuti ya, Prof ya. Oke, baik, terima kasih
Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Profesor Hikmahanto Juwana dan juga Direktur Kerjasama dan Hubungan Eksternal Indo-Pacific Strategic Intelligence Aisyah Kusuma Sumantri yang telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Sampai jumpa lagi. Selamat malam Prof dan Mbak Aisyah. Selamat malam.